4 tips untuk menguasai bahasa asing bagi para pemula. Pada zaman internet yang super canggih seperti sekarang ini, memang benar ada Google Translation yang bisa membantu kita berkomunikasi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kita amat terbantukan dengan adanya Google Translation ini. Tapi ada saatnya kita dihadapkan pada suatu situasi di mana kita sendiri yang harus punya kemampuan suatu bahasa asing. Banyak orang yang bingung bagaimana cara memulai belajar suatu bahasa asing jika ingin belajar sendiri. Setelah melakukan pengamatan dari isi literatur-literatur yang saya baca dan juga pengalaman saya ikut belajar bahasa-bahasa asing, saya melihat ada cara bagus untuk memulai. Sekurang-kurangnya ada 4 hal yang secara berurutan harus dipelajari melalui receptive skills yaitu listening dan reading dan productive skills yaitu speaking dan writing. Ketika seseorang ingin bisa menguasai suatu bahasa asing yaitu fonologi, tata bahasa, kosakata, dan ungkapan-ungkapan yang umum. Hal pertama yang harus seseorang ketahui adalah fonologi atau sistem bunyi bahasa target. Bahasa target itu adalah bahasa yang kita akan pelajari. Biasanya dalam mempelajari suatu bahasa asing di universitas secara formal melalui kuliah linguistik atau fonologi, para mahasiswa atau para penutur bahasa Inggris dan Prancis yang berpendidikan tinggi akan menggunakan International Phonetic Alphabet atau IPA atau Phonetic Symbols untuk memahami fonem-fonem segmental, yaitu bunyi-bunyi vokal, diftong, dan konsonan dari suatu bahasa asing. Ini berarti mau tidak mau ilmu fonetik dalam bentuk sederhana akan terpakai untuk menguasai konsep bunyi-bunyi bahasa tersebut. Kita bisa pakai cara ini juga. Tidak hanya fonem-fonem segmental saja sebenarnya yang harus dipelajari, tapi juga fonem-fonem suprasegmental seperti intonasi, tekanan suara, dan lain-lain. Dan IPA pastinya akan banyak berperan di sana. Keuntungan dari IPA ini adalah bunyi-bunyi yang masih misteri atau membingungkan itu dapat dilihat berkali-kali untuk memahami di mana letak perbedaannya sehingga untuk kedepannya kita bisa lebih berhati-hati dalam mengucapkan agar tidak ada salah paham dengan lawan bicara dalam komunikasi. IPA juga merupakan solusi dari pengganti audio listening suara native speaker jika tidak tersedia. IPA ini dapat dijumpai dalam kamus-kamus yang bagus berupa huruf-huruf aneh. Tujuannya adalah untuk merekam suara native speaker secara visual dengan IPA sebagai penuntun pengucapan atau perwakilan dari suara native speaker pada media kertas. Pemahaman IPA ini wajib bagi yang ingin memiliki pengucapan bahasa asing yang bagus karena akan menuntun pengucapan yang sesuai dengan kebiasaan native speaker dalam speaking. Suara native speaker amat sangat dibutuhkan dalam tahapan awal pembelajaran bahasa asing untuk pembiasaan pengucapan. Pengucapan adalah kebiasaan. Bagi penutur asli, pengucapan dapat menunjukkan kebangsaan dan tingkat pendidikan seseorang. Jika ucapan yang salah dibiarkan sejak awal, maka nantinya akan sulit untuk merubahnya untuk menjadi benar menurut pakem bahasa target. Selain itu, mulailah mendengar hal-hal sederhana seperti lagu-lagu anak-anak atau siaran warta berita yang diputar dengan kecepatan yang lambat sambil membandingkan dengan IPA yang sudah kita pelajari itu. Pada zaman internet seperti sekarang, lagu-lagu anak dan audio listening warta berita tersebut mudah didapat melalui HP. Bagi yang ingin mempelajari konsep pengucapan bahasa target secara lebih mendalam dan teliti untuk mendapatkan pengucapan yang ekstra bagus, berlatih listening dengan IPA juga sangat membantu.
Kita bisa melukis setiap simbol bunyi bahasa target dan menuliskan contoh-contoh kata apa saja yang memuat bunyi tersebut. Selanjutnya, kita bisa melatih telinga kita dengan cara memutar rekaman sederhana bahasa target. Lalu kita tulis phonetic symbols-nya itu bagaimana. Cara ini bisa menguji pemahaman kita tentang konsep sistem bunyi bahasa target yang benar. Setelah kita terbiasa mendengarkan ucapan yang benar tersebut, giliran kita melatih memproduksi suara-suara tersebut. Inilah proses yang dilalui oleh seorang anak manusia dalam memperoleh bahasa ibu. Mendengar dulu orang tuanya berbicara setiap hari, barulah setelah itu mencoba berbicara dengan segala macam kesalahan. Prinsip trial and error dilakukan dalam tahapan ini, sehingga perasaan takut salah atau malu tidak akan membantu sama sekali dalam proses pembelajaran bahasa asing. Pada zaman modern seperti sekarang ini, alat seperti HP dapat digunakan untuk merekam suara kita secara pribadi dan kita bisa mendengarkan apa saja yang sudah kita lafalkan dan kita bisa memperbaiki kesalahan lafal kita sendiri dengan mengulang-ulang merekam suara. HP akan sangat membantu untuk tujuan ini. Tata bahasa adalah hal kedua yang harus dipelajari setelah pengucapan. Setiap bahasa memiliki tata bahasanya masing-masing. Dengan tata bahasa yang benar sesuai pakem bahasa target, maka ide-ide yang disampaikan akan dapat dipahami oleh seluruh penutur bahasa target. Tata bahasa juga dapat menunjukkan tingkat pendidikan seseorang. Orang yang berpendidikan tinggi cenderung akan menggunakan tata bahasa yang baik dan benar. Tata bahasa asing dapat mulai dipelajari dari tingkatan dasar dan kemampuan tata bahasa dapat diasah dengan cara memulai membaca buku-buku cerita anak. Dalam buku-buku macam ini, tata bahasa dasar dan juga kosakata dasar banyak ditampilkan dan lebih mudah untuk dipahami daripada buku-buku orang dewasa, terutama karena konsep pemikiran, latar belakang ilmu, dan tema cerita anak yang lebih sederhana atau lebih mudah dipahami oleh semua kalangan. Untuk kemampuan reproduksi kalimat yang sesuai dengan tata bahasa, kita bisa asah dengan cara membuat buku harian yang ditulis dalam bahasa target. Dengan cara ini, semua pengetahuan tata bahasa kita akan dikerahkan untuk menyalin buku harian tersebut. Ini juga sesuai seperti yang seorang anak dapatkan dalam perolehan bahasa ibu mereka secara alamiah, yaitu setelah mereka bisa memahami dan berbicara, mereka pergi ke sekolah untuk belajar baca dan menulis. Kosakata adalah hal berikutnya yang harus dikuasai. Setiap bahasa memiliki kosakatanya masing-masing sehingga kosakata tidak bisa dikarang-karang atau dibuat-buat sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita lakukan itu, maka hanya kita sendiri yang tahu artinya. Untuk menguasai kosakata, tidak ada jalan lain kecuali harus menghafal. Penguasaan kosakata dapat terjadi jika kita banyak mendengar dan banyak membaca dengan ditemani oleh kamus. Kosakata awal dapat dimulai dengan cara melihat ke sekeliling kita, memperhatikan setiap benda yang dekat dengan kita. Setiap benda di sekeliling kita, kita bisa beri nama dengan kertas dan ditutupi oleh isolasi plastik transparan agar tidak mudah lepas atau basah karena air atau udara yang lembab. Membaca buku-buku cerita anak akan bisa juga membantu untuk mendapatkan kosakata awal.
Kamus harus sering dibuka untuk tujuan ini. Tidak ada ampun. Kamus harus sering-sering dibuka. Yang terakhir yang harus dilakukan oleh para pemula adalah mempelajari ungkapan-ungkapan umum bahasa target. Ini adalah cuplikan-cuplikan dari pembicaraan sehari-hari, seperti apa kabar, dapatkah Anda membantu saya, dan lain-lain. Ungkapan-ungkapan macam ini dapat dijumpai dalam buku-buku yang bertemakan conversation dan banyak dijual di toko-toko buku ataupun dipajang di internet. Jika kita punya teman native speaker, kita dapat praktek langsung. Jika tidak punya teman native speaker, teman senasib yang sedang belajar bahasa asing yang sama dengan kita bisa dijadikan partner kita dalam latihan speaking. Kita boleh mencampur-campur bahasa Indonesia dengan bahasa target saat berbincang-bincang dengan teman senasib kita. Pelan-pelan nanti kita mengisi percakapan seluruhnya dengan bahasa target. Jika kita tidak punya teman native speaker ataupun teman senasib, kita bisa gunakan HP untuk berlatih conversation. HP dapat berguna untuk mencari ungkapan-ungkapan umum ini dan kita bisa membacanya kapanpun kita mau sambil kita merekam suara kita dengan HP untuk kemudian kita analisa sendiri ucapan kita. Pada zaman canggih seperti sekarang, ada aplikasi atau web yang dapat merekam ujaran kita dan membandingkan dengan suara native speaker yang rekamannya ada pada mereka. Lalu aplikasi atau web ini kemudian memberi nilai pada usaha kita mengucapkan ujaran-ujaran tersebut dalam wujud angka atau gambaran. Penilaian gambaran berupa buruk atau baik. Dengan aplikasi atau web macam ini, kita bisa melatih pengucapan kata yang benar dan juga untuk melatih speaking kita sendiri di rumah. Demikianlah 4 tips dari saya untuk mempelajari suatu bahasa asing. Bahasa asing apapun itu. Silakan boleh dicoba 4 tips dari saya tersebut. Semoga ada manfaatnya. Tidak ada yang instan untuk belajar bahasa asing. Semuanya harus diraih dengan usaha keras. 4 tips di atas tidak akan ada hasilnya jika kita tidak ada self-motivation, disiplin dan konsisten alias niat untuk belajar. Terima kasih.